Audio Jungle. Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min syarri a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadidan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Al-ayat sadaqallahul adzim. Ya ayuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayat sadaqallahul adzim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Kita semua masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat dan rahmatnya sehingga kita semua dapat berkumpul untuk melaksanakan sholat Idul Adha. Di pagi hari ini yang penuh dengan barokah, kita baru saja melaksanakan rukuk dan sujud sebagai manifestasi pernyataan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita agungkan namanya, kita gemakan takbir dan tahmid sebagai pernyataan dan pengakuan atas keagungan Allah Subhanahu wa taala. Takbir yang kita ucapkan, Allahu Akbar, tidak sekedar ucapan yang keluar dari mulut kita tanpa arti, melainkan takbir ini kita ucapkan dengan sepenuh hati dan dengan keyakinan sepenuh hati. Allahu Akbar, kalimat inilah yang mampu meluluh lantakkan pasukan kaum kafir Quraisy. Allahu Akbar, kalimat inilah yang menjadikan kaum muslimin yang awalnya gentar kemudian menjadi keberanian. Allahu Akbar, dan kalimat inilah yang mampu dan menembus relung-relung jiwa manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, tiada Tuhan yang patut kita sembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, melalui mimbar yang sangat mulia ini, saya berpesan kepada diri saya pribadi dan kepada jamaah kaum muslimin pada umumnya, untuk sementara waktu kita tinggalkan dan kita tanggalkan identitas atau atribut keduniaan yang telah melekat pada diri kita. Kemudian kita ganti dengan identitas atau atribut yang telah Allah berikan kepada kita semua, yaitu apa? Kita sebagai hamba yang telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus kita renungkan pada hari ini. Semuanya itu sama di mata Allah Subhanahu wa taala. Baik orang yang mempunyai rumah yang megah dengan orang yang hanya mempunyai rumah yang sederhana. Baik manusia yang mempunyai mobil yang mewah dengan kita yang hanya memakai sepeda Honda. Semuanya sama di mata Allah, baik masyarakat sipil maupun militer. Semuanya sama di mata Allah, baik yang mempunyai pangkat dan jabatan dengan kita yang tidak punya apa-apa. Semuanya sama di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan hal inilah yang akan menjadikan kita semua nanti menghadap di yaumul hisab, kelak nanti menghadap dengan keadaan yang sama. Lalu apa yang membedakan hal itu? Yaitu ketakwaan kita, amal ibadah kita, perilaku kita, kebaikan kita ketika kita ada di dunia. Berbicara masalah ketakwaan, di dalam kitab Riyadhus Shalihin
karangan Imam An-Nawawi halaman 39. Para ulama menegaskan bahwa yang dimaksud takwa itu adalah orang yang bersedia melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Ke timur kata Allah, maka kita harus ke timur. Ke barat kata Allah, maka kita harus ke barat. Dan apapun yang Allah perintahkan, kita harus penuh hati untuk melaksanakan hal itu. Apapun yang Allah larang, maka kita harus penuh hati meninggalkan segala bentuk larangan yang telah Allah sampaikan lewat Al-Quran. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, kalau bukan kualitas takwa sebagai prioritas hidup, sebagai keutamaan dalam hidup kita, lalu apa yang kita bawa bekal nanti? Kalau misalnya harta, kekayaan, jabatan, rumah, mobil mewah itu sebagai tolak ukur nilai kemanusiaan atau kemuliaan manusia, maka kita akan tergelincir sebagai manusia yang hal itu sebagai prioritas utama. Coba kita lihat sebagian pejabat negara, ia terlena karena menganggap bahwa pangkat dan jabatan, kekayaan itu adalah sebagai keutamaan dalam hidup, sehingga sebagian dari pejabat negara itu melakukan korupsi. Bukan kemuliaan yang ia dapat, melainkan kehinaan dan kesengsaraan dalam hidupnya. Lalu, di manakah letak kemuliaan itu? Di manakah letak nilai kita sebagai manusia? Apakah kita dinilai dari dagingnya, tulang belulannya, atau kulitnya? Kalau memang letak nilai manusia itu dilihat dari hal semacam itu, bukankah kerbau, kambing, sapi, kemudian unta itu lebih bernilai daripada kita sebagai manusia? Daging kita tidak bisa dimakan, tulang belulang kita tidak bisa dimanfaatkan, dan kulit kita tidak bisa dijadikan kerajinan. Lalu di manakah letak nilai manusia itu? Kalau misalkan ada manusia yang membawa sebagian daging atau tubuh manusia, kemudian ia bawa ke pasar, maka ia akan ditangkap oleh polisi dan diadili. Atau pilihan kedua, dia akan dianggap orang yang gila. Dalam hal ini, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika ia ditanya berulang kali tentang nilai manusia, Rasulullah menjawab bahwa qimatun kulli mir'in ma yusinuhu. Nilai tiap manusia itu terletak pada amal kebajikan yang pernah ia lakukan. Jadi tolak ukurnya adalah nilai kemanusiaan, dianggap mulia ia ketika melakukan kebaikan di muka bumi ini, terhadap tetangganya baik, terhadap sama kawannya juga baik, dan apapun rutinitas kehidupannya sehari-hari, dia orientasinya adalah untuk amal ibadah. Itu yang harus kita perhatikan. Dalam surat Al-Quran, surat Al-Hujurat, surat ke-49 ayat ke-13, Allah mengatakan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya ada huruf inna, harfu taukid kalau dalam ilmu nahwu. Itu menunjukkan arti menegaskan, mengingatkan, dan menguatkan. Seakan-akan Allah itu mengatakan, sungguh akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Jadi orang yang mulia itu bukan orang yang punya harta benda yang banyak atau mobil yang mewah. Kalau kita punya itu semua, kemudian kita tidak bertakwa, maka itu nilainya adalah sia-sia saja. Jadi karena kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita perbaiki diri untuk selalu dekat dengan Allah dan menjadi bagian dari barisan orang-orang yang bertakwa dengan sebenar-benarnya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Disinilah letak tujuan strategis ibadah kurban, yaitu membentuk pribadi takwa. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, tujuan utama Idul Adha adalah membentuk pribadi yang bertakwa. Sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Hajj nomor surat ke-22 ayat ke-37 yang berbunyi, la yanalallahu luhumuha wala dima'uha. Daging-daging hewan kurban itu dan darahnya sekali-kali tidak akan mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala?
Dalam hal ini Allah melanjutkan firman-Nya, walakin yanaluhu taqwa minkum, dan akan tetapi yang sampai terhadap keridhaan Allah Subhanahu wa taala itu adalah ketakwaan dari kita semua. Jadi yang sampai itu ketakwaan, bukan hewan kurban yang kita laksanakan pada hari ini. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, firman Allah ini menegaskan kepada kita bahwa takwa itu harus melandasi segala perilaku dan aktivitas kehidupan kita. Dengan takwa manusia akan menjadi kuat. Dengan takwa manusia itu akan mampu menyelesaikan persoalan dalam hidupnya. Dan dengan takwa manusia itu tidak akan pernah kebingungan ketika ia menjalani hidup di dunia ini. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama menguatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Idul Adha juga membawa pesan dan mendatangkan hikmah sebagai berikut. Salah satunya adalah kita diajarkan untuk membuktikan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disadari atau tidak kita sadari bahwa seringkali kita menganggap harta, kedudukan, jabatan itu adalah sebagai prioritas tujuan utama. Bahkan disadari atau tidak disadari, kita menganggap Allah itu dinomor duakan, bahkan nomor yang terakhir. Ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan dalam surat At-Taubah nomor surat ke-9 ayat ke-24, yang artinya, jikalau anak-anakmu, bapak-bapakmu, keluargamu, saudara-saudaramu, hartamu, pangkat dan jabatan lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya, maka Allah mengatakan fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi'amrihi, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Islam itu tidak melarang umatnya Rasulullah untuk cinta terhadap dunia, untuk cinta terhadap harta benda, untuk mengejar jabatan. Islam tidak melarang hal itu. Yang Islam larang adalah pangkat, jabatan, kekayaan itu lebih ia kejar, dan lebih ia kejar sungguh-sungguh daripada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang Islam larang adalah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya tidak ia lebih cintai daripada yang lain. Yang Islam larang adalah anak, bapak, keluarga, kekayaan yang ia miliki itu mengakhlakkan keibadahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat atau menadaburi surat Al-Jumu'ah ayat 9 dan 10, di situ digambarkan orang-orang munafik ketika Allah siksa, dia sampaikan, laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, seandainya engkau akhirkan ajalku, maka aku akan serahkan seluruh hartaku di muka bumi ini. Jadi dia minta dan memohon kepada Allah untuk dikembalikan lagi ke dunia, kemudian ia akan bersedekah seluruh hartanya itu. Dan ini kan tidak mungkin. Ini kan bentuk suatu penggandaian yang tidak mungkin Allah kabulkan. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam dan istrinya Siti Hajar, ia juga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuktikan cintanya. Apa itu? Yaitu ia disuruh untuk mengorbankan Ismail untuk disembelih. Sehingga Nabi Ismail dan istrinya Siti Hajar menguatkan keimanan Nabi Ibrahim, sehingga Nabi Ibrahim itu membuktikan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan kita. Kita juga dituntut oleh Allah untuk membuktikan cinta kita kepada Allah. Apa itu bentuknya? Yaitu kita diperintahkan untuk menyisihkan sebagian harta kita untuk melaksanakan ibadah kurban. Kalau misalkan tidak punya, bagaimana? Maka solusinya adalah kita contoh sahabat Nabi Muhammad, yaitu sahabat Bilal, yang dia disampaikan 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Kemudian ketika tiba Idul Adha, karena sahabat Bilal tidak mempunyai harta benda untuk dijadikan kurban, sehingga ia beli ikan, ayam di pasar, kemudian dia olah di rumahnya, kemudian ia bagi-bagikan terhadap tetangganya.
Dan semoga saja kalau misalkan kita tahun ini belum bisa melaksanakan ibadah kurban, semoga di tahun kedepannya kita bagian dari teman-teman yang mau beribadah kurban. Kemudian hikmah yang keempat dilaksanakan ibadah kurban adalah kalau Idul Adha dikaitkan dengan ibadah haji, maka pesan dan hikmah yang penting yang kita peroleh adalah pentingnya manusia mempersiapkan diri dan mencari bekal untuk memenuhi panggilan Tuhan, yaitu sesungguhnya kematian. Coba kalau kita perhatikan, hikmah ibadah haji memberikan pesan persiapan diri kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika orang muslim akan naik haji, maka ia harus meninggalkan dan berpisah kepada keluarganya, harta bendanya, sanak familinya, anaknya dan sebagainya. Begitu pula dengan orang yang meninggal dunia, dia akan berpisah dengan keluarganya, hartanya, anak-anaknya, saudara-saudaranya dan teman-temannya. Harta hanya bisa menyumbangkan beberapa lembar kain kafan. Anak hanya bisa mengantarkan sampai ke kuburan. Begitu pula dengan ibadah haji. Anak hanya bisa mengantarkan sampai ke bandara pesawat, kemudian ia ditinggalkan oleh segala bentuk yang bersifat duniawi. Yang kedua, ibadah haji mengajarkan kepada kita bahwa ketika orang yang melaksanakan ibadah haji, maka ia harus memakai pakaian yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita sebut dengan pakaian ihram. Ibadah mahdoh lainnya, orang itu berhak dan diperbolehkan untuk memakai pakaian sekehendaknya, sesuka hatinya. Tapi khusus untuk ibadah haji, Allah langsung pilihkan itu pakaiannya. Begitu pula dengan orang yang meninggal. Orang yang meninggal hanya dipakai kain kafan beberapa lembar saja. Ini menunjukkan bahwa kenapa demikian? Karena kita sebagai manusia yang cenderung untuk cinta terhadap dunia, kemudian ditampilkan dengan ibadatan yang semacam itu untuk menanggalkan segala bentuk kesombongan kita ketika ada di dunia, segala bentuk kecintaan kita terhadap di dunia. Karena di mata Allah Subhanahu wa taala adalah sama. Ayyuhal muslimun rahimakumullah. Apakah kita sudah siap untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu kematian? Karena isma syita fa innaka mayitun, itu kata Rasulullah. Hiduplah kalian itu sesuka hatimu, maka sesungguhnya kita semua akan mati. Jangan sampai kita jadikan keluarga kita gagal atau gagal di akhirat tetapi sukses di dunia. Oleh karena itu, terakhir dari saya, kita pesankan kepada generasi kita untuk mencintai dan lebih mencintai Allah dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ku anfusikum wa ahlikum naron." Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ayyuhal muslimun rahimakumullah. Bolehlah kita semua bercita-cita yang paling tinggi, bolehlah kita semua mempunyai harta benda yang melimpah, bolehlah kita semua mempunyai ladang sawah yang luas, akan tapi jangan pernah apapun yang kita miliki itu mengalahkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga kita semua bagian dari hamba Allah yang mencintai Allah dan menanamkan benar-benar ketakwaan dalam diri kita masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka antas samiun qaribun mujibud da'wah wa ya qadiyal hajjah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina wal mautu 'alal iman wal afa indal hisab wal mautu 'alal iman wal afa indal hisab. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal afa indal hisab.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.